ngajar sambil juga belajar gitu ya Mbak. Tapi guru itu keharusan. Jadi menurut saya itu sebuah keharusan. Berangkat dari kepekaan seseorang terhadap kelangsungan generasi selanjutnya. Jadi jangan mikir dua kali. Harus misal itu ada kesempatan yang memang baik, lakukan gitu. Terus jangan lupa untuk upgrade gitu. Selalu upgrade gitu. Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompas semuanya. Perkenalkan di sini bersama Uzi di program Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Nah, kali ini aku sendirian teman-teman. Aku dibersamai oleh narasumber yang sangat Masya Allah, yaitu ada Mbak Ashima. Halo Mbak Ashima. Halo Mbak Uzi. Gimana nih kabarnya Mbak Ashima? Alhamdulillah baik, sehat. Boleh dong Mbak perkenalan gitu, namanya siapa, asal dari mana, profesinya apa, kesibukannya apa gitu Mbak. Ya, baik, terima kasih Mbak Uzi. Jadi perkenalkan, saya Asimatullah Al-Faida, biasa dipanggil Asima. Saat ini saya berkegiatan di ngajar di RA Tahfidzul Quran Wahid Hashim. Dan kebetulan di samping itu saya juga menempuh pendidikan S2 di Universitas Negeri Yogyakarta. Masya Allah. Jadi ini ya Mbak ya, ngajar sambil juga mengajar gitu ya. Ngajar sambil juga belajar gitu ya Mbak ya, Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, sesuai nih sama narasumber kita kali ini. Jadi kita mau membahas tentang apa? Tentang guru dan juga perempuan gitu ya teman-teman ya. Apalagi nih Mbak, kemarin pada tanggal 25 November kita tuh memperingati Hari Guru dan juga Hari Anti Kekerasan Terhadap Wanita Internasional gitu Mbak ya. Jadi kalau kita langsung masuk ke pembahasan aja ya Mbak ya. Jadi menurut Mbak sendiri tuh profesi guru ini seperti apa Mbak? Jadi guru itu bukan hanya sekedar profesi ya, tapi guru itu keharusan. Jadi menurut saya itu sebuah keharusan. Berangkat dari kepekaan seseorang terhadap kelangsungan generasi selanjutnya. Jadi gimana ini nasib generasi selanjutnya. Jadi kita peka, jadi kita mengharuskan kita untuk mengamalkan apa yang telah kita pelajari. Benar Mbak. Kita juga kan ini ya Mbak ya, sebagai pengajar untuk anak kita pertama nih. Apa Mbak namanya Mbak itu? Apa ya? Madrasatul Ula pada Madrasatul Ula, calon anak-anak kita nanti gitu ya. Jadi untuk itu nih, jadi kita gak cuma belajar untuk diri kita sendiri, tapi juga belajar untuk mungkin anak-anak kita atau nanti kita mau bekerja gitu ya Mbak ya. Nah untuk itu Mbak jadi guru kan nih sekarang ya. Alhamdulillah. Dari banyaknya permasalahan nih Mbak. Sekarang tuh banyak banget sih Mbak permasalahan guru. Jadi kayak apa-apa dikit-dikit dibully, langsung gurunya yang diseret ke penjara gitu. Kemarin juga ada kasus nih guru perempuan nih Mbak mau dipenjara. Menurut Mbak seperti apa? Sebenarnya kasus-kasus seperti itu emang udah banyak terjadi ya sebelumnya. Udah banyak terjadi, namun karena kemarin tuh viral jadi tersorot lagi gitu ya. Lagi tersorot lagi. Dan harusnya kalau misal saya sebagai orang awam yang nggak kenal mereka, nggak kenal kehidupan mereka, jadi kita harus mencari tahu harus cari tahu latar belakang keduanya. Jadi harus nih kenapa si orang tua melapor dan kenapa guru yang dilaporkan. Terus yang saya lihat-lihat atau yang saya sempat baca-baca itu karena si orang tuanya itu tuh kayak merasa nggak terima karena anaknya dugaan dianiaya sama gurunya gitu kan. Padahal tapi di sisi lain jadi karena itu kan pengakuan dari anaknya ya. Kalau dari yang saya baca itu pengakuan dari anaknya yang masih berusia
7 tahun. 7 Lah, tahun, iya. padahal anak yang masih berusia 7 tahun itu biasanya tuh masih rentan untuk dimanipulasi. Dimanipulasi karena adanya tekanan gitu. Jadi karena sikap dari orang tua itu menurutku sikap arogansi orang tua ya. Sikap arogansi dan mudah marah ya. Bener-bener. Mas, Ya, karena bener-bener. marah Nggak terima gitu nggak ya, Mbak. terima anaknya seperti itu. Jadi sikap arogansi itu semakin meluap sehingga gurunya dilaporkan atau menjerat hukum Bener itu Mbak, ya. kayak Kasihan. lebay gitu loh ya, Iya. dalam kutip lebay ya Mbak ya. Padahal itu juga kepentingan anaknya, melatih mental anak nggak sih Mbak, agar anak itu semakin semakin disiplin, semakin taat gitu ya Mbak ya. Mungkin padahal gurunya ini menghukumnya tuh nggak hukuman yang fisik, cuma perkataan nak, tapi karena mungkin anaknya tuh mentalnya kuat, terus jadinya lapor langsung gurunya ini dilaporin gitu ya Mbak ya. Oh, ngeri banget ya Mbak ya. Iya, sebenarnya guru itu ada loh undang-undang yang menjelaskan bahwa guru itu boleh memberikan hukuman terhadap sikap atau perilaku anak yang harus dirubah. Nah, mungkin karena orang tua zaman sekarang ya minta sedikit lapor, Iya, dikit iya, iya, lapor, bener, jadi ada yang bener. nggak terima gitu. Bener. Apalagi punya dekengan ya biasanya. Bener-bener. Kan suaminya, apalagi suaminya Temennya polisi nih gitu. ya, gitu. Jadi ada kemunculan sikap tinggi merasa tinggi. Jadi seenaknya aja Bener, jadi, terhadap guru gitu. Jadi kita tuh orang tua tuh juga harus belajar tentang apa sih yang emang harus dilaporin sama yang apa sih yang enggak gitu. Terus kita sebagai orang tuh juga harus bisa menerima gitulah. Oh ini tuh anakku dibentuk bukan dibentak gitu ya Mbak Iya, ya. bener. Oke, Masya Allah. Jadi orang tua juga harusnya kalau misal gurunya yang salah atau bisa kan diselesaikan dengan cara kekeluargaan, tapi nggak usah langsung marah gitu kan. Ada itu juga yang dijelaskan latak untuk balakal jannah gitu kan. Ya. Nah, janganlah marah bagimu surga gitu. Masya Allah, Nah, bener seperti banget. itu. Nah, Jadi memang buat pelajaran juga Pelajaran untuk kita. sama buat semuanya juga. Kalau marah itu akan berdampak negatif. Jadi kan itu anaknya jadinya nggak sekolah toh. bener gitu. Terus nih Mbak, kalau terkait jenis kelamin nih Mbak ya. Ya. Jadi jenis kelamin ini tuh perempuan, laki-laki sama perempuan itu untuk anak-anak nih menghormati seorang guru. Kalau seorang guru yang laki-laki dihormati, seorang guru perempuan tuh gak dihormati, itu ngaruh gak sih Mbak jenis kelamin tuh? Jadi nggak ada perbedaan laki-laki atau perempuan yang harus dihormati. Jadi semuanya tuh sama. Kita diciptakan Allah kan sama. Jadi ya, setara. tujuannya kita sama. Jadi nggak ada tuh perbedaan. Kalau misal guru dihormati atau enggak, jadi seorang guru kalau misal mau dihormati, maka dari itu tuh harus membangun hatinya anak. Jadi kalau dengan cara apa? Berbicara dengan lembut dan kasih sayang. Kalau misal ada seorang guru yang berbicara lembut dan penuh kasih sayang dengan guru yang suka marah-marah, pasti anaknya tuh lebih sungkan Iya, yang mana? bener. Lebih sungkan yang Tadi itu kan, yang lebih yang kalem. lembut dan itu akan membentuk hatinya anak. Nah, kalau hatinya anak udah terbentuk, maka pengetahuan yang akan diajarkan itu pasti akan lebih mudah diterima daripada dengan marah-marah. Orang benar-benar. anaknya itu belajar Iya, terus malah udah bingung dengan pelajarannya, malah dimarah-marah, malah tambah pusing biasanya gitu. bener Mbak. Jadi apa ya? Sekarang tuh juga jadi gak pengaruh ya Mbak ya jenis kelamin tuh, malah terpengaruh tuh sama sifat kita gitu Iya, ke anak-anak. benar. Kalau kita lebih kalem, lebih kita mengajarinya dengan lebih baik, lebih lembut, itu pasti akan lebih dihormati. Jadi nggak jenis kelamin itu nggak menentukan teman-teman semuanya gitu ya. Terus jadi ini juga Mbak, kalau tentang ini kita bahas tentang jenis kelamin lagi. Di Islam ini kan perempuan itu kan sangat dibatasin ya Mbak ya. Kayak ini contohnya, kamu perempuan nggak boleh keluar malam, jam 6 tuh harus sampai rumah gitu. Kalau nggak, perempuan itu nggak boleh yang namanya ekspresi di depan para ikhwan gitu. Terus menurut Mbak dengan profesi Mbak nih sebagai guru perempuan dan juga pelajar gitu ya, seperti apa Mbak? Sebenarnya Islam itu sangat memuliakan perempuan gitu. Iya, benar. Jadi kenapa ada batasan-batasan seperti itu? Karena tuh perempuan tuh kan rentan terjadi misal kekerasan atau apa ya, hal negatif di luar lah. Jadi
mungkin sosok perempuan tuh pengen ada yang menjaga gitu ya. Benar-benar. Nah makanya Allah itu menjaga kita, memuliakan kita. Jadi ada batasan-batasan terhadap perempuan. Sebenarnya itu bukan batasan dalam hal bekerja atau mencapai cita-cita kan, iya. enggak. Tapi batasan untuk diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga diri kita gitu. Sebenarnya itu bukan masalah keinginan atau mewujudkan suatu impian gitu, bukan. Ya, jadi ini ya Mbak ya, penting asal kita tuh di luar itu dengan langkah kebaikan, dengan langkah-langkah amal solih, insya Allah nggak apa-apa asal tidak keluar dari syariat Allah gitu ya, nggak melakukan apa-apa yang tidak diridhoi sama Allah gitu ya Mbak ya. Asal itu berbuat baik, lakukanlah gitu ya Mbak ya. Iya. Oke, ini juga Mbak kalau tentang patriarki nih Mbak ya, kita bahas tentang patriarki ya Mbak ya. Di Islam sendiri itu dianggap jadi Islam ini tuh dianggap sebagai agama yang patriarki Mbak gitu ya. Jadi pokoknya patriarki ini tuh sering highlight lah di Islam gitu. Nah menurut Mbak nih agama Islam patriarki ini tuh dimunculkan gitu ya, dimunculkan oleh syariat Islam sendiri atau patriarki ini tuh turun-temurun dari bangsa Arab yang memang bangsa Arab ini kan lahirnya umat Islam ya Mbak ya. Nah gitu gimana Mbak menurut Mbak tentang patriarki ini sendiri? Sebenarnya nggak ada patriarki dalam Islam ya, nggak ada. Jadi pada zaman dahulu perempuan tuh udah bebas untuk berkarya. Contohnya ya ada namanya Fatimah Al-Fihri. Nah itu tuh membangun universitas pertama modern di dunia, di dunia loh. Jadi Fatimah Al-Fihri itu salah satu buktinya bahwa nggak ada patriarki dalam Islam. Mantap. Nah terus ada juga pada zaman Rasul tuh ada seorang dokter perempuan. Nah itu kan juga bukti nggak ada patriarki dalam Islam, meskipun itu pada zaman bangsa Arab atau apa itu zaman berdirinya Islam jadi itu. nggak ada ya. Nggak ada. Nah, jadi sebenarnya mungkin karena belum muncul aja si perempuan ini, jadi anggapnya Islam itu patriarki karena membatasi itu ya tadi. Mungkin seperti itu. Jadi itu tuh cuma anggapan manusia aja ya Mbak ya yang percaya itu sendiri. Mungkin kalau kita tuh lebih belajar tentang patriarki seperti apa, kita lebih tahu, mungkin nggak ada omongan-omongan kalau Islam itu agama patriarki gitu ya Mbak ya, betul ya Mbak ya. Terus kita kembali lagi ya Mbak ya ke pembahasan Mbak itu sebagai guru ya Mbak ya. Yang pasti guru tuh seru gak sih? Jadi guru tuh seru gak Mbak? Kalau saya sendiri kan guru TK ya, guru anak-anak, jadi seru sekali. Jadi kalau misal pas udah pusing dengan kerjaan, pusing, kuliah tapi gitu. kalau udah ketemu sama anak tuh jadi bebannya tuh udah hilang gitu biasanya Bener gitu. sih Mbak, saya tuh juga seorang pengajar Quran juga Mbak, Oh, Masya Allah. anak kecil juga sama Mbak. Jadi sejauh-jauhnya Mbak, jadi dia tuh di sini ke kampus ke rumahnya tuh dari 30 menit Mbak. Tapi entah kenapa tuh saya tuh selalu semangat gitu loh ngajar dia karena saya merasa kalau ketemu dia tuh kayak aduh tenang gitu loh, lebih kayak jiwanya lebih bangkit lagi gitu. Ya, apalagi kan yang diajarkan tentang Al-Quran gitu pasti kan tenang gitu pasti. Bener, Masya Allah. Nah terus tadi kan seru nih Mbak, tapi ada gak sih Mbak permasalahan Mbak selama mengajar atau tantangan-tantangan jadi guru perempuan tuh ada gak sih Mbak gitu? Sebenarnya kan tantangannya itu karena perempuan tuh lebih umumnya terlabeli dengan sikap yang lemah lembut gitu. Jadinya tuh kalau misal untuk memberikan pendapat itu pasti akan kalah dengan laki-laki biasanya. Bener. Nah, apalagi dengan perkumpulan yang didominasi oleh laki-laki. Kan kalau misal akan memutuskan sesuatu pasti yang akan selalu didengar adalah laki-laki daripada perempuan. Bener. Nah, kalau bisa untuk mengatasi itu si perempuan ini harus jadi tinggi. Misal tingginya itu harus lebih tinggi, bukan mengalahkan si pria ya. Tapi lebih tinggi itu bisa menyamakan atau bisa menyetarakan seperti itu. Oke, jadi dari permasalahan-permasalahannya Mbak itu ya, gimana sih Mbak solusinya Mbak gitu Mbak?
untuk permasalahan itu seperti apa solusinya, apalagi untuk para permisa nih. Jadi untuk sahabat-sahabat guru yang jadi guru nih, solusinya apa nih kalau punya tantangan yang sama nih gitu. Kalau tantangan yang seperti tadi, kalau dilabeli dengan sikap yang lemah lembut perempuannya, itu bisa gabung di dalam suatu perkumpulan laki-laki itu dan buktikan bahwa perempuan itu juga bisa menyelesaikan, bisa bisa berkontribusi dengan sikapnya yang lemah lembut gitu. Jadi buktikan saja. Jadi harus yang lebih tinggi tadi, harus mencoba banyak hal sehingga nanti mencoba jadi lebih tinggi atau menyetarakan agar suara kita juga bisa didengar gitu. Enggak yang diem aja. Jadi kita kalau dituduh wanita, enggak. Kita tuh wanita tuh bisa bergerak guys gitu ya. Kita bisa menghadapi tantangan-tantangan nih gitu dengan cara mengupgrade diri ya Mbak ya, dan terus bertumbuh diri ya Mbak ya. terus, Bener nih. Nah Mbak nih yang terakhir banget nih. Jadi apa sih, ini kan diskusikan nih sama sahabat Kompos nih Mbak ya. Jadi harapan Mbak nih untuk para sahabat Kompos yang juga jadi pengajar dan juga kita sendiri, itu harapannya apa Mbak? Kalau dari saya pribadi, jadi harus melakukan banyak hal. Jadi kesempatan-kesempatan itu jangan sampai terlewatkan. Kalau misal ini diundang ke sini, yaudah berangkat gitu. Jadi jangan mikir dua kali. Harus misal itu ada kesempatan yang memang baik, lakukan gitu. Terus jangan lupa untuk upgrade gitu. Selalu upgrade gitu. Jangan sampai puas dengan zona nyaman kita. Kita tuh kalau misal nih saya guru. Jadi jangan sampai cita-citanya udah selesai jadi guru gitu. Tapi harus ada keinginan, mungkin bisa jadi kepala sekolah, terus jadi pengawas atau jadi dosen sekalipun gitu. Jadi jangan sampai kita tuh hanya punya berhenti harapan, berhenti stuck gitu aja ya Mbak ya. stuck gitu aja. Terus ada tambahan lagi, guru itu kenapa istimewa? Tuh jadi bayangkan ya, dengan profesi yang lain ya, kenapa guru itu istimewa? Ya bayangkan, dalam guru misal di sekolah ngajarnya 1 jam, ya. Dalam 1 jam pertama aja, misal satu guru di kelas tuh ada di berapa sih? 30 siswa misal. Jadi dengan 1 jam pertama aja bisa merubah insight mereka. Satu guru bisa merubah 30 siswa dalam waktu 1 jam, dan itu tuh bisa jadi satu langkah lebih maju untuk menuju impian mereka. Jadi bayangkan satu guru aja bisa merubah 30 siswa dalam 1 jam. 1 jam gitu ya Mbak ya. Jadi kayak ya udah kita tuh mengamalkan ilmu loh gitu ya. Jadi harus semangat dong gitu. Apalagi kita sebagai perempuan ya Mbak ya, harus lebih upgrade dengan ilmu dan juga mengajarkannya dengan lebih inisiatif lagi gitu ya Mbak ya. Gitu ya Mbak ya. Betul. Apalagi emang di pemerintah tuh sukanya sistem pemerintahnya harus A, B, C. Benar. Sedangkan si orang tuanya pengennya Gini, pengennya gitu. Anaknya tuh harus bisa ini itu. Jadi untuk mengkombinasikan keduanya itu juga jadi tantangan seorang guru sih. Jadi harus inovasi ya Mbak ya, selalu inovasi dan selalu melihat nih apa aja sih yang kebutuhannya untuk anak-anak zaman sekarang ya Mbak ya, gitu. yang terpengaruh sama gadget apalagi ya Mbak ya, gitu ya Mbak ya. Oke, kayaknya kita udah ngomong banyak gak sih Mbak? Iya. Waktunya kita undur diri gak sih gitu ya. Cepet ya. Oh. Ada closing statement mungkin Mbak? Udah Cukup ya. Oke, kalau gitu saya mau ngasih kesimpulan nih untuk teman-teman sahabat Kompos semuanya. Jadi kamu sahabat Kompos, para wanita, para perempuan, para pengajar ya apalagi, jangan stuck teman-teman. Jadi kita tuh sebagai perempuan itu nggak boleh cuma stuck dalam kayak gini gitu. Kita harus mengupgrade diri kita harus terus bertumbuh dan terus belajar. Apalagi kita itu teman-teman adalah sebagai madrasatul ula bagi anak-anak kita nanti. Jadi kita harus terus bertumbuh gitu ya Mbak ya, betul ya Mbak ya? Betul sekali Mbak Uzi. Oke, terima kasih Mbak atas waktunya nih mau berbincang-bincang banyak sama kita. Terima kasih atas juga ilmunya, juga saya dapat
ini lagi lah dapat apa ya, dapat pencerahan juga nih gitu ya. Makasih banyak Mbak Ashima ya. Sama-sama. Oke, teman-teman, sebelum kita akhiri, jangan lupa untuk teman-teman sobat Kompos semuanya yang belum subscribe ya teman-teman ya. Jangan lupa subscribe and like video kami dan juga follow akun-akun kami karena akan banyak lagi konten dan juga info-info menarik di sana teman-teman ya. Oke, terima kasih sudah menonton sobat Kompos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda. Ngobrol santai. Sambil dakwah.